Padahal banyak loh teman-teman Nasrani yang sempat marah-marah sama Kumaila itu gara-gara Kumaila bicara tentang apa ya? Siapa yang menghamili Bunda Maria ya? Iya betul Nah, itu betul. gimana sih ceritanya itu? Iya, sebenarnya kan Ibu Maria atau Maryam itu kan bukan cuma kisah, bukan cuma sosok yang ada di sosok yang ada di dalam doktrin non Kristen ya. Itu juga kan di ajaran Islam kan ada cerita Ibu Maryam kan, dan cerita Nabi Isa yang lahir dari perawan Maryam gitu. Nah itu kan cerita yang sama-sama kita share sama orang Kristen. Nah jadi aku penasaran dengan asumsi bahwa tidak mungkin perempuan bisa hamil tanpa dibuahi. Aku jadi penasaran nih siapa yang menghamili Bu Maria, dan aku cek ceritanya di Quran, aku cek ceritanya dari Perjanjian Baru. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru dan di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang, di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git. Telah kita saksikan tadi bersama-sama ya pendapat dari Kumaila. Jadi pada suatu saat dia bikin konten tentang hamilnya Bunda Maria. Nah, itu dia tuh mencari tahu gitu ya. Memang Bunda Maria ini atau disebut kalau di Al-Quran itu Maryam, ini cuman perbedaan nama, maksudnya cuma selisih sedikit gitu antara Maria dan Maryam. Ini juga ada di Islam, jadi bukan hanya di Kristen saja. Nah, dia merujuk pada suatu cerita gitu ya, merujuk pada suatu cerita pada saat malaikat itu datang menyampaikan kalau kamu akan hamil gitu. Dia mencurigai malaikat itu. Ya menurut Pak Git, pendapatnya Kumaila ini lucu. Kenapa lucu? Yang pertama dia sudah menyebutkan tadi secara ilmiah ya, yang artinya kalau tanpa dibuahi, seorang wanita itu tanpa dibuahi sperma gitu ya, ini tidak mungkin terjadi kehamilan. Ini udah sesuatu yang sangat logis gitu. Nah, terus ngapain dia juga mencari mencari-cari dengan cara seperti itu ya? Menurut Pak Agit, dengan pendapatnya yang awal tadi secara ilmiah ini bertolak belakang. Bertolak belakangnya di mana ya? Tadi sudah ilmiah atau. Nah sekarang kalau malaikat ini kan tidak ilmiah gitu ya. Malaikat ini nggak ilmiah. Katakan malaikat ini ada. Kalaupun ada, dia tidak mempunyai yang pertama adalah tidak mempunyai badan biologis. Ya. Nah, disitulah lucuannya gitu loh, yang tadinya sudah pendapatnya sudah ilmiah, kemudian jadi tidak ilmiah gitu. Kalaupun ya bukan dihamili oleh malaikat, artinya misalnya malaikat itu membelek perut Bunda Maria atau Maryam, nah ini dibelek kemudian dimasukin sperma seperti bayi tabung gitu. Nah ini kan juga memang tidak ilmiah juga. Kalau kita menatap dari satu sisi ya memang itu beda sekali ya. Yang namanya ilmiah dengan tidak ilmiah. Yang ilmiah ini bisa dibuktikan secara nyata gitu. Ada hitung-hitungannya itu jelas gitu kan. Dan beda kalau kita sudah menyatakan dengan keimanan tuh. Kalau orang udah menyatakan iman tuh ya sudah pokoknya gitu. Pada proses kehamilan ini ya, ini kan katakanlah kalau ini adalah sebuah mukjizat ya. Mukjizat ini yang kalau di kitab-kitab ya entah apapun kitabnya gitu ya. Ini kan menurut Pak Git, mukjizat ini adalah melawan hukum alam. Jadinya kalau hukum alam itu dikatakan sunatullah, nah, ini melawan hukum itu. Kalau kita misalnya kan menjatuhkan sebuah benda itu akan
jatuh karena gravitasi bumi itu ada ilmiah. Tapi ini istilahnya menjatuhkan benda terus dia naik ke atas. Ini istilahnya yaitu tadi melawan hukum alam. Yang sebetulnya memang manusia itu lahirnya ya lewat situ, lewat proses masukin sperma ke dalam ovum, terjadi pembuahan hingga proses melahirkan gitu. Ada banyak hal dalam agama ya terutama itu banyak cerita-cerita yang membingungkan atau kalau bahasa sekarang itu membagongkan gitu ya. Ya bukan cuma cerita lahirnya Yesus atau lahirnya Isa seperti Musa membelah lautan ya. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, kemudian Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan menjadi polemik terus kalau dibahas secara ilmiah dan keimanan. Jadi ini susah untuk digabungkan karena yang satu sifatnya iman ini akan mempercayai apa yang namanya mukjizat. Dalam fakta-fakta ilmiah itu tidak ditemukan ya seperti Nabi Musa itu membelah lautan gitu ya. Itu fakta arkeologinya, fakta antropologinya itu nggak ditemukan. Yang artinya di sini ya seseorang yang mempunyai dasar-dasar ilmiah juga harus berbesar hati. Ya, begitulah cara-cara orang mengimani sesuatu yang sifatnya tidak ilmiah gitu. Dan begitu juga dengan orang-orang yang beriman, ini juga harus bersadar diri gitu. Artinya itulah pendapat-pendapat ilmiah yang bisa dikemukakan secara bukti dan fakta yang sangat real. Kita balik lagi ke masalah Kumaila yang akhirnya dia mencari jawaban lewat buku-buku ya. Kalau orang-orang spiritual ya, orang-orang spiritual itu misalnya ada suatu hal yang ganjil, mereka itu tidak menanyakan kepada buku. Karena buku ini kan yang nulis juga manusia gitu. Dan ini banyak kepentingan di buku itu ya. Katakanlah buku sejarah Indonesia. Itu nanti versi Belanda dengan versi Indonesia pasti berbeda gitu loh. Dari mana sudut pandangnya ya, seperti ini aja lah yang sangat kontroversial itu yang Indonesia sama orang Indonesia ya. G30 SPKI ini kan sangat kontroversial. Yang mana kalau dilihat dari sudut pandang Pak Harto adalah seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang para korban-korban PKI ya, itu beda lagi. Istilahnya tuh sejarah itu dibuat oleh pemenang gitu. Makanya dulu film G30 SPKI waktu zaman Orde Baru itu diputar terus gitu ya. Sekarang kan udah nggak ada lagi karena ini nggak ketemu kontroversi ya. Sebetulnya mereka tahu semuanya ya, cuman nggak diceritakan. Sorry, ini agak lari, tapi analoginya seperti itu. Jadi kalau kedua belah sisi itu terus ngotot gitu ya, nggak bakal ketemu. Jadi sadarilah gitu. Jadi orang yang ilmiah ini menyadari begitulah cara pandang iman, dan orang yang beriman juga menyadari juga begitulah cara pandang ilmiah. Kalau tidak ada bukti, tidak ada realita ya nggak bisa dirumuskan. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan saja dalam hari ini, yaitu Kumaila ini ya menurut Pak cerdas gitu ya, dia hafiz Quran juga dan banyak istilahnya tuh membedah. Membedah itu hasil dari pertanyaannya dia sendiri, dari perjalanannya dia dari kecil hingga dewasa, yang istilahnya dulu tabu untuk ditanyakan. Nah, dia buatlah channel konten seperti itu. Dan menurut Pak Git ini nggak ada salahnya gitu, supaya kita saling bertukar pikiran dan terbuka. Cuman yang Pak Git heranin yaitu tadi, yang dia sudah mengemukakan sudut pandang yang ilmiah, jadi tidak ilmiah gara-gara malaikat yang dia sebutkan tadi. Yang artinya menurut Pak Git dalam malaikat ini itu nggak ada tubuh biologis, sedangkan sperma itu masuk ke tubuh wanita itu adalah proses biologis. Nah, kalau nggak ada tubuh biologisnya gimana? Kita pun sampai saat ini itu belum ketemu lah yang namanya malaikat gitu ya. Yang kedua menurut Pak Git ya itu tadi ya, permasalahannya adalah susah kalau kita
akhirnya mau menggabungkan antara ilmiah dan keimanan gitu ya. Kalau seseorang mengimani sesuatu ya sudah mengimani sesuatu ya udah kayak begitu. Ini akan sangat sulit sekali untuk merubah tradisi ini. Jadi seperti kita membicarakan Yesus tadi ya, Yesus misalnya lahir tanpa seorang ayah gitu ya, tanpa masuknya sperma ke dalam ovum, gitu, nggak ada proses pembuahan, ini akan sulit diterima karena itu belum terbukti sampai sekarang. Yang ada ya, yang ada itu adalah eh, bayi tabung. Bayi tabung memang tidak melakukan istilahnya hubungan seksual gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi kan tetap ada sperma yang masuk ke dalam kandungan ya. Walaupun tidak melakukan hubungan seksual tapi tetap ada sperma yang masuk. Ini jelas gitu loh. Nah, ini kalau dipandang dari sudut orang yang sudah mengimani, susah. Ya, contohnya saja kita balik contohnya seperti Nabi Musa membelah laut, kemudian Nabi Muhammad Isra Mi'raj gitu ya, 7 lapis langit gitu. Nah, kalau dilihat dengan mata telanjang ini kan kayak tidak ada batasnya ya. Jadi alam semesta ini nggak ada batasnya, batas langit pertama, kedua, sampai ketujuh itu di mana kita nggak ngerti batasannya. Dan dalam prinsip keilmiahan astronomi juga nggak ada tuh lapis langit pertama, kedua sampai ketujuh itu nggak ada loh secara ilmiah. Intinya bila kita memaksakan suatu keimanan ini dimasukkan dengan suatu ilmiah, itu sering terjadi polemik ya, banget polemik. Dan orang-orang yang sudah mengimani ini sulit dikasih tahu gitu ya. Nah, makanya Pak Agit dalam satu konten itu menceritakan beragamalah seperti Georges Lemaitre. Lemaitre ini adalah penghasil teori Big Bang. Walaupun beliau ini seorang pendeta Katolik, tapi beliau tetap menekuni namanya ilmu pengetahuan, yang artinya beliau ini beragama dengan logika. Dan beliau tidak pernah menyinggung tentang pembuatan alam semesta ini lewat kitab ya. Yang disinggung adalah lewat ilmu pengetahuan. Dan begitulah ilmu pengetahuan bekerja gitu, yang akhirnya kita lihat sendiri pada kenyataannya ya. Pada kenyataannya itu seperti sekarang yang teman-teman lihat di channel YouTube, kemudian handphone, kemudian astronomi, kemudian pesawat terbang, dan segala macam inilah hasil dari ilmu pengetahuan. Yang realitanya ini bisa dibuktikan secara nyata dalam akurasi perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi kembali Pak Agit ingatkan, tetaplah beragama dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.